Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggreni, mahasiswi Unmul Kalbar jurusan PGSD semester 3 dengan NIM D01211032. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang rincian sintaks model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk memenuhi tugas mata kuliah, strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh Ibu Desi Setiawati MPD. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, ada pengertian dari project based learning, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada sintaks, yang keempat ada kelebihan, dan kelima ada kekurangan. Yang pertama ada pengertian dari project based learning. PJBL atau project based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk atau proyek. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajarannya secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Sementara menurut para ahli, yaitu Madewena, mendefinisikan PJBL adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Sementara menurut Grant, PJBL adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Ahli lainnya seperti Afriana mendefinisikan PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari project based learning. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil berupa produk yang nyata. Yang selanjutnya adalah sintaks project based learning. Dibagi menjadi 3, yaitu ada langkah kerja, aktivitas guru, dan aktivitas peserta didik. Untuk langkah kerja yang pertama adalah untuk menentukan pertanyaan mendasar. Aktivitas guru di sini adalah untuk menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Sementara aktivitas peserta didiknya adalah mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Langkah kerja yang kedua adalah menyusun desain perencanaan produk. Aktivitas guru di sini adalah memastikan setiap siswa dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan produk yang akan dihasilkan. Sementara aktivitas peserta didiknya adalah berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, dan media yang dibutuhkan. Langkah kerja yang selanjutnya adalah menyusun jadwal pembuatan produk. Aktivitas guru di sini adalah membuat kesepakatan dengan siswa tentang jadwal pembuatan proyek, meliputi tahapan-tahapan dan pengumpulan. Sementara aktivitas peserta didiknya adalah menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Langkah kerja yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Aktivitas guru di sini adalah memantau keaktifan siswa selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Sementara aktivitas peserta didiknya adalah melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama pengerjaan proyek dengan guru. Langkah yang kelima adalah menguji hasil kinerja peserta didik. Aktivitas guru mendiskusikan tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, dan mengukur ketercapaian standar. Sementara aktivitas peserta didiknya adalah membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk untuk dipaparkan kepada orang lain. Langkah kerja yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Aktivitas guru selama evaluasi adalah membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, merefleksi atau memberi kesimpulan. Sementara aktivitas peserta didiknya adalah memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan, menyimpulkan hasil proyek bersama guru. Selanjutnya adalah kelebihan dari project based learning. 1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Untuk membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 4. Meningkatkan daya kolaborasi. Yang kelima adalah untuk mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya. Yang keenam, untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan
sehingga peserta didik maupun pendidiknya menikmati proses pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir adalah kelemahan dari project based learning. Yang pertama, kelemahannya adalah PJBL ini memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Lalu kelemahan yang kedua adalah banyak orang tua siswa yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, kelemahan peserta didik dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Yang keempat, ada kemungkinan siswa kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan terakhir, apabila setiap kelompok diberi topik yang berbeda, dikhawatirkan siswa tidak memahami topik secara keseluruhan. Baik, itulah beberapa paparan materi mengenai sintaks model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.